Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita bisa bertemu kembali dalam PDKT online. Tentunya saya berharap semua dari kita tanpa terkecuali dalam kondisi yang baik hari-hari ini. Sekalipun mungkin ada dari kita yang mungkin lagi galau hatinya, apakah itu karena pergumulan atau mungkin masalah, hari ini adalah waktu yang tepat bagi Anda, karena sebentar nanti sewaktu sharing firman, saya akan membagikan vaksin anti galau untuk mengobati hati Anda yang hari-hari ini dilanda kegalauan. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian terlebih dahulu pada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menerima firman. Bila Tuhan yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin sampai dengan hari ini. Kami merasa disertai oleh Tuhan, apapun yang kami kerjakan selalu mengalami penyertaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu senantiasa boleh dimeteraikan dalam hati kami, untuk boleh menuntun kami Tuhan, untuk senantiasa boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Seperti luar biasanya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul vaksin anti galau. Galau itu apa sih teman-teman? Menurut KBBI, galau itu adalah suatu perasaan yang kurang nyaman, gelisah, bingung, sedih, ataupun menyesal. Orang biasanya bisa galau tentu punya alasan. Bisa jadi itu karena pergumulan, masalah, ya macam-macam. Tapi ada juga orang yang saking seringnya galau, orang tersebut sampai-sampai nggak tahu lagi alasan kenapa dia harus galau. Saya mau katakan kepada teman-teman semua, tenanglah saudaraku.
masih ada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Sebentar lagi saya akan bagikan kepada teman-teman semua vaksinnya anti galau. Kalau COVID-19 punya vaksin, galau pun juga ada vaksinnya. Tapi sebelum ke situ, saya mau sharingkan terlebih dahulu kisah Daud yang dikejar oleh Absalom anaknya. Dalam 2 Samuel, nanti teman-teman bisa baca di rumah cerita lengkapnya bahwa Daud itu mau dikudeta oleh anaknya pada saat itu. Saat hal tersebut terjadi, Daud tidak langsung melakukan fight back atau menyerang balik. Malahan Daud memilih untuk melarikan diri. Coba kita bayangkan bersama kondisi Daud pada saat itu. Tentulah penuh dengan kegalauan. Karena sebagai seorang bapak, tidak mungkin Daud melawan anaknya sendiri. Yang kedua, saat itu Daud juga sadar kalau apa yang terjadi pada dirinya adalah sebagai konsekuensi dosa atau hukuman dari Tuhan atas dirinya akibat dosa perzinahan yang dilakukannya terhadap Batseba. Sampai akhirnya Daud memilih untuk melarikan diri dari Absalom, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 15 ayat 14. Saat itu Daud memilih melarikan diri karena sebagian dari orang Israel telah condong kepada Absalom. Tapi lebih dari itu, Daud seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia mengingat teguran Tuhan melalui Nabi Nathan dalam 2 Samuel 12 bahwa akibat kesalahannya, pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya sampai selamanya. Dan tentunya teguran ini terngiang-ngiang di pikirannya, membuat Daud yang sudah galau menjadi tambah galau lagi, sampai-sampai ia kehilangan percaya diri. Saya rasa apa yang dialami Daud ini sangat relevan dengan kita, bukan? Ketika siapapun dari kita yang berdosa atau baru saja melakukan dosa, tentu hati kita merasa galau, merasa bersalah, merasa tertuduh, karena tahu bahwa ketika kita melakukan dosa, hal itu sudah pasti mendukakan hati Allah dan Roh Kudus. Tapi ada satu hal yang menarik dan sangat baik buat kita contoh, yaitu Daud ketika merasa galau, hatinya yang tertuduh karena dosa, dia bukannya menjauh dari Tuhan, tapi dia memilih untuk bermazmur bagi Tuhan. Saya juga hendak menyampaikan kepada teman-teman semua malam ini, apapun kesalahan dan dosamu, segera tinggalkan, datanglah dan minta pengampunan pada Tuhan. Bukankah orang yang sakit yang membutuhkan tabib? Justru di saat kita berdosalah, harusnya kita datang kepada Tuhan, bukannya malah menjauh daripada Tuhan. Dan karena ketika kita semua berdosa, maka disitulah kita perlu Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud. Dalam situasi tertekan saat itu, dia bermazmur pada Tuhan di dalam Mazmur 3 ayat 1-9. Mazmur inilah sekaligus yang menjadi vaksin anti galau bagi kita semua. Mari kita baca bersama Mazmur 3 ayat 1-3, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Vaksin anti galau pertama, curhat pada Tuhan dalam doa. Melalui Mazmur ini Daud, sekalipun hatinya bercampur aduk, tidak karuan saat itu, mau dikudeta anaknya, Daud tetap memilih untuk curhat kepada Tuhan. Daud menceritakan pada Tuhan semua persoalannya, pergumulannya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat itu dia merasa tidak layak meminta pertolongan daripada Tuhan, tapi Daud tetap datang kepada Tuhan, sebab dia yakin dan percaya hanya Tuhan yang mampu untuk menolongnya keluar dari permasalahan saat itu. Daud dengan hati yang berat pastinya saat itu menerima konsekuensi atas setiap dosa yang dia perbuat. Karena kalau kita baca cerita sebelumnya, teman-teman akan menemukan 2 anak Daud sebelumnya meninggal dunia. Ada yang karena kena tulah, ada juga yang dibunuh oleh Absalom. Tapi Daud tidak kecewa dengan Tuhan karena dia tahu dengan pasti kalau Tuhan besertanya, siapa dapat lawan dia. Tuhan pasti mau mengampuni kita ketika kita mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Gak perlulah janji-janji ini itu pada Tuhan. Cukup dengan rendah hati kita minta ampun kepada Tuhan, dan selanjutnya jangan melakukan dosa lagi. Selanjutnya vaksin anti galau kedua, ingatlah kebaikan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 3 ayat 4-5. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah.
Di sini Daud kembali mengingat bahwa Tuhan pernah sebelumnya berkali-kali memberinya kemenangan, dan Daud percaya bahwa Tuhan akan kembali memberinya kemenangan. Raja Daud tidak berfokus pada masalah yang menderanya, melainkan fokusnya diarahkan kepada Tuhan yang pernah menolongnya. Ingatlah saudara, kalau Tuhan pernah menolongmu, maka cepat atau lambat Ia akan kembali menolongmu. Amin. Yang terakhir, vaksin anti galau ketiga adalah perkatakan kemenangan dengan iman sambil menyerahkan hasilnya ke tangan Tuhan. Dalam Mazmur 3 ayat 6-9 yang bisa teman-teman baca nanti di rumah secara lengkap, Raja Daud meyakini dengan iman akan penyertaan dan perlindungan Allah atas dirinya. Setelah itu, ia serahkan semuanya kepada Tuhan lalu berbaring tidur. Tentunya ia bisa tidur karena hatinya sudah gak galau lagi seperti yang sebelumnya. Hatinya sekarang dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sebab apapun yang dihadapinya selama Tuhan beserta, pasti aman terkendali. Lalu bagi teman-teman yang penasaran dengan hasil akhirnya, saat berperang, Absalom menunggangi Bagal ketika bertemu dengan orang-orang Daud. Absalom tersangkut di pohon terbantin, sedangkan Bagal yang dikendarainya berlari terus. Saat dalam posisi dia tergantung itulah kepala pasukan Daud, yaitu Yoab beserta pasukannya langsung membunuh Absalom. Sekalipun Daud tidak menginginkan hal ini terjadi karena dia sebagai bapak tentunya masih tidak tega melihat anaknya harus mati. Tapi intinya Daud memenangkan peperangan sekalipun hatinya menyimpan duka cita karena harus kehilangan anaknya. Dari sharing firman hari ini ada 3 poin yang bisa kita catat, alias vaksin anti galau. Yang pertama, curhat pada Tuhan. Yang kedua, mengingat kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, perkatakan kemenangan dengan iman sambil menyerahkan hasil akhirnya ke tangan Tuhan. Sekian sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup perjumpaan hari ini, mari kita bernyanyi Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan senantiasa dimeteraikan dalam hati kami untuk senantiasa memulihkan hidup kami Bapa. Bagi sebagian dari kami yang mungkin sudah undur dari Tuhan karena dosa maupun pelanggaran yang telah kami lakukan, pada malam hari Bapa kami memohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami diberi kemampuan untuk senantiasa boleh hidup seturut dan kehendak-Mu. Bagi kami Tuhan yang mungkin hari ini masih merasa galau ya Bapa akan segala sesuatu, apakah itu karena pergumulan atau permasalahan kami mau serahkan seluruhnya.
ke dalam tangan Tuhan, sebab kami yakin dan percaya jika Tuhan Yesus beserta kami, maka tidak ada lagi yang perlu kami khawatirkan dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, terus teman-teman kami yang mungkin hari ini dalam kondisi yang kurang baik Bapa, kondisi yang masih dalam sakit, ataupun apapun yang mereka derita Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sakit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap daripada teman-teman kami yang hari ini mengalami beban berat. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberi kelegaan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita menyudahi perjumpaan kita hari ini, mari kita sama-sama angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.